Perkenalkan, nama saya Persinti Direkari dengan NIM 2301080011. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, dan di sini di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang ketiga, tujuan kebijakan moneter. Yang keempat, faktor-faktor penentu keberhasilan kebijakan moneter. Dan yang kelima, contoh kebijakan moneter. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut perilaku bank sentral dalam penawaran uang dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga serta pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran. Juga tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Dan di sini ada dua jenis. Yang pertama itu jenis kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat atau pemerintah masyarakat. Kebijakan ini diharapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar. Penerapan kebijakan ini seperti yang pertama, politik diskonto, yang kedua, politik pasar terbuka, yang ketiga, politik cash ratio, yang keempat, politik kredit selektif. Oke, jenis kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dapat diterapkan berupa yang pertama, politik diskonto, yang kedua, politik pasar terbuka, yang ketiga, politik cash ratio, yang keempat, politik kredit selektif. Oke, materi selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Baik, tujuan yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Artinya, harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Oke, materi yang berikut yaitu faktor penentu keberhasilan kebijakan moneter. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama, uang beredar. Jumlah uang yang ada di masyarakat yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Uang beredar yang terlalu banyak dapat menyebabkan inflasi, sedangkan uang beredar yang terlalu sedikit dapat menyebabkan deflasi. Dan yang kedua, target inflasi. Target inflasi yang ingin dicapai oleh pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dan fiskal. Dengan mencapai target inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, di sini ada contoh kebijakan moneter. Contoh dari kebijakan moneter dapat dilihat ketika kondisi tingkat kegiatan atau tindakan ekonomi suatu negara masih berada di harapan atau belum sesuai dengan target. Dengan kondisi ini, biasanya negara akan menurunkan suku bunga
sehingga warga akan memulai dan semakin banyak yang meminjam ke bank. Dengan pinjaman dari bank tersebut, maka akan dapat meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat. Oke, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you.